sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Dia karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Tapi saya tidak tahu, beberapa malam hari yang lalu saya belajar firman, tetapi Tuhan lebih memberikan sejahteranya di dalam hidup saya untuk menyampaikan ayat ini kepada kita semua yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 24 sampai ayat yang ke-30. Saudara-saudara, banyak orang tidak suka dengan adanya kesukaran di dalam hidupnya. Banyak orang, saudara-saudara, tidak senang menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah, saudara-saudara, begitu kita mengerti, begitu kita tahu memahami bahwa persoalan itu, sakit penyakit itu, saudara-saudara, masalah itu datang di dalam hidup kita, berarti ada satu tujuannya, Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian kebenaran firman Allah. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkata hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbung." Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita melihat dengan saudara-saudara gencarnya terjadinya, saudara-saudara, mewabahnya virus corona. Kita melihat bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain menyerukan saudara-saudara supaya virus corona itu cepat berlalu, cepat saudara-saudara hilang di muka bumi ini. Karena kenapa? Semua saudara-saudara dibatasi oleh virus corona. Kita keluar rumah, saudara-saudara, tidak boleh, kita salaman tidak boleh, kita saudara-saudara berkumpul bersama-sama tidak boleh, semua dilarang. Dan itu semua apa, saudara-saudara, yang dilarang melalui virus corona itu adalah kesukaan daripada manusia. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memberikan satu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita tahu, saudara-saudara, gandum adalah jenis makanan yang disukai oleh setiap orang. Dan lalang itu, saudara-saudara, adalah benih yang tidak bisa dimanfaatkan, benih yang tidak bisa, saudara-saudara, digunakan oleh siapapun. Dan lalang itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan daripada iblis, pekerjaan-pekerjaan daripada setan. Dan dikatakan di dalam firman Allah yang telah kita baca, setelah Tuhan Yesus
setelah umat-umat Tuhan, setelah orang Kristen, saudara-saudara menaburkan benih yang baik, yaitu gandum. Jangan saudara berkata dalam hatimu, itu sudah nyaman, itu sudah baik, saudara-saudara. Itu sudah, wah, fine saja dikatakan, saudara-saudara. Tidak. Dikatakan di saat penabur benih itu tidur, ternyata di situ iblis itu mengambil kesempatan untuk saudara-saudara menaburkan benihnya juga. Nah, bagaimana saudara-saudara cara iblis itu atau musuh itu menaburkan benih? Ada banyak macam caranya. Amin. Salah satu, dia tanamkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Salah satunya, saudara-saudara, dia tanamkan benih dengan virus corona. Baik dia sudah menjadi profesor, doktor di teologi, masih belum percaya kalau virus corona itu, saudara-saudara, bukan, saudara-saudara, pekerjaan atau yang dibuat oleh Lucifer. Dan banyak orang yang mengkaitkan itu, saudara-saudara, apalagi vaksin. Ada banyak para pelayan Tuhan berkata vaksin itu 3 tahun yang akan datang. Baru saudara-saudara kita mengerti, kita tahu akibatnya yang sangat fatal. Dan saya katakan kepada saudara, itu tidak benar. Itu memang saudara-saudara kita percaya bahwa virus corona itu adalah taburan daripada iblis. Tetapi jangan takut, saudara-saudara. Ada Tuhan yang empunya ladang gandum itu, yang memberikan pertumbuhan di dalam hidup saudara. Sewaktu murid-muridnya atau para pekerjanya berkata, Tuhan, mari izinkan kami mencabut gandum itu, lalang itu. Apa kata Tuhannya? Jangan. Dan dia memberikan jawaban, kalau engkau mencabut lalang itu, pasti ada gandum yang akan ikut tercabut. Berarti saudara-saudara, kalau ada suatu persoalan di dalam hidup kita, jangan saudara-saudara kita cepat-cepat berkata, Tuhan, ambil, biar aku cabut persoalan ini. Saudara, kenapa Tuhan melarang? Kalau contohnya Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, di saat kita menghadapi sebuah persoalan, di saat kita menghampiri Tuhan, lalu saudara-saudara, Tuhan mengizinkan doa atau kerinduan itu untuk saudara-saudara disembuhkan sakit penyakit kita, untuk saudara-saudara diperbaharui kesejahteraan kita. Kemungkinan besar ada banyak orang jatuh, saudara-saudara, karena kesombongan timbul di situ. Timbul. Dan Tuhan sudah tahu itu. Makanya dia berkata, jangan. Itu ada benih lagi yang akan dikerjakan oleh iblis kalau lalang itu tercabut. Saudara-saudara, akan timbul yang lain. Kesombongan. Nah, kesombongan ini, saudara-saudara, kadangkala kita tidak mengerti ada di dalam diri kita. Kita tidak tahu, saudara-saudara, dia ada di dalam hidup kita. Nah, sebenarnya lalang itu bukan lalang itu seperti yang kita lihat. Sebenarnya ada jenisnya. Kalau di Israel sana, itu ada jenis padi-padian, tetapi bukan padi, saudara-saudara. Mirip sekali dengan padi, tetapi baru bisa dibedakan, saudara-saudara, kalau itu adalah benih dari iblis. Di saat, saudara-saudara, kalau kita tadi membaca di dalam firman Allah, di saat sudah sama-sama tumbuh, sudah sama-sama saudara-saudara mengeluarkan buah, baru orang tahu bahwa itu padi-padian yang ditanam oleh iblis. Dan ternyata sebelum orang Indonesia tahu, sebelum pedagang makanan burung ngerti, itu Yesus sudah memberitahu, saudara-saudara,
memberitahukan bahwa ada jenis padi-padian yang menyamakan saudara-saudara padi dengan lalang itu. Saudara-saudara, makanya kadang-kala orang Kristen itu sulit sekali kita membedakan mana saudara-saudara yang gandum, mana yang padi-padian. Di dalam kehidupan kekristenan itu sulit kita bedakan. Saudara-saudara, ada banyak orang berkata, aduh pendeta itu apa ya? Wah, anak Tuhan itu apa ya? Itu mungkin di saat dia bicara, di saat dia berada di lingkungan saudara, perkataannya baik, perilakunya baik. Tetapi saudara-saudara, di saat ada kelemahan, di saat saudara-saudara iman itu merosot, di saat saudara-saudara tidur dikatakan di dalam firman Allah tadi, maka saudara-saudara benih daripada lalang itu ditaburkan oleh si iblis. Nah, kira-kira tidur itu apa? Tidur seperti saat saudara, bapak ibu sudah capek kerja, lalu saudara tidur. Bukan tidur seperti itu yang diumpamakan atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidur secara rohani. Tidur secara rohani, saudara-saudara, itu sangat-sangat berbahaya. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 25, di mana 10 anak darah, ada 5 yang pintar, 5 yang bodoh. Saudara-saudara, di sana ternyata karena tertidur itu mereka ketinggalan. Karena tertidur itu, saudara-saudara, mereka tidak punya persiapan. Mereka tidak melihat minyak di dalam hidup mereka. Di dalam buli-buli mereka habis. Dan sewaktu pengantin datang, baru pada sibuk, saudara-saudara. Saya rindu sidang jemaat GPDI Lembah Pujian. Kita tidak tahu besok Yesus datang kepada kita. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun mendatang. Tetapi mari jangan iman kita buat tertidur. Karena kalau iman kita buat tidur, maka iblis, musuh, akan menaburkan benihnya, saudara-saudara, di dalam diri kita. Dia akan menaburkan benihnya. Dan yang akan terjadi di situ, saudara-saudara, malas baca Alkitab, malas berdoa. Pokoknya nyatanya, saya sudah baca Alkitab kok, gak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Saya sudah berdoa, nyatanya ekonomi saya tidak bertambah baik, malahan semakin buruk, semakin parah. Beberapa waktu yang lalu kami mendoakan seorang ibu, dia berkata, Pak Pendeta, sudah sekian lama saya didoakan, tetapi penyakit saya tidak kunjung sembuh, semakin parah. Bahkan saya minta mati kepada Tuhan. Saya bilang, justru itu, Bu, yang membuat penyakit ibu tidak sembuh. Coba ibu mengucap syukur kepada Tuhan. Biarkan imanmu tumbuh. Biarkan imanmu jangan tertidur. Dan lihat lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ibu ini kita ajak mengucap syukur. Dan setelah kita ajak dia mengucap syukur, air mata mengalir di matanya. Dia menangis, dia, saudara-saudara, menyesal atas tindakannya, atas iman yang sudah tertidur. Dan puji Tuhan, beberapa hari yang lalu kita WA-an dengan keluarganya. Saya tanya, di mana Pak Ibu? Puji Tuhan Pak Pendeta,
sudah ada perubahan sekitar 40-50%. Amin. Bangunkan imanmu, dan Dia akan membunuh, menyembuhkan sakit penyakit, menyembuhkan segala sesuatu yang saudara alami dan hadapi pada pagi hari. Kau ada di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Sa